Hai teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Pasir, ruang ngobrol santai yang akan membahas demokrasi dan kepemilian dari berbagai perspektif. Kalau ngomongin soal DPRD, mungkin yang terlintas di benak kita adalah rapat, pembahasan anggaran, penyusunan peraturan daerah. Nah, di balik itu ada hal yang menarik untuk dibahas, yakni DPRD merupakan hasil dari proses demokrasi, yaitu pemilihan umum. Kali ini kita bakal bahas ini bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasir, Bapak Hendra Wahyudi. Nah, teman pemilih, kita akan bahas bagaimana pemilu menjadi bagian penting dari lahirnya lembaga perwakilan rakyat, serta pentingnya partisipasi masyarakat, dan bagaimana kita harus menjaga demokrasi ini untuk tetap sehat dan berkualitas. Yuk langsung kita mulai obrolannya. Selamat datang Bapak, isi kabarnya Pak. Kabar Buen, selamat malam. Selamat malam, sekarang lagi malam ya teman pemilih. Alhamdulillah Pak ya, terima kasih sudah hadir Pak ya, sudah mau berbagi bersama kami. Diundang, ya. Mungkin agar teman pemilih mengenal Bapak, sebelumnya kita kenalan dulu Pak sama teman pemilih, silahkan Bapak. Ya baik, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Hendra Wahyudi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya diamanahkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasir. Ya, saya memang kecil besar di Kabupaten Pasir. Orang tua juga memang dari Kabupaten Pasir. Saat ini memiliki keluarga, 1 istri dan 3 anak. Ya, kebetulan juga istri berprofesi sebagai anggota DPRD provinsi dan saya sendiri di Kabupaten Pasir. Dan saya mempunyai 2 putri dan 1 putra. Ya mungkin itu dulu sebagai pendahuluan perkenalannya. Iya, pendahuluan. Ada pendahuluan lagi Pak. Biar lebih akrab lagi Pak sama teman pemilih, saya pengen ada pertanyaan ringan Pak. Biasanya Bapak di luar waktu-waktu kedinasan atau tugas itu menghabiskan waktunya untuk apa nih Pak? Iya, tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi kebetulan saat ini istri saya juga diamanahkan sebagai anggota DPRD provinsi, lebih tepatnya wakil ketua DPRD provinsi. Jadi tadi saya sampaikan juga saya memiliki 2 putri dan 1 putra, dan kebetulan juga mereka sudah cukup dewasa sehingga saat ini sudah bersekolah di luar daerah. Nah jadi kalau pada saat-saat seperti ini ya sendirian ini di rumah, sendirian. Dan tapi kalau saat-saat senggang atau weekend atau hari-hari libur, ya mungkin kami bertemu di Balikpapan gitu ya, atau nanti bertemunya di Samarinda. Ya karena sudah beda nuansanya, suasananya sudah beda pada saat masih ada anak-anak di rumah. Iya, dengan sudah tidak ada itu, keinginan pulang itu jadi agak sedikit berkurang gitu ya. Kecuali memang ada tugas-tugas dari kantor ya, tugas-tugas DPRD yang harus kita laksanakan, kewajiban kita ya kita laksanakan. Tapi begitu tadi waktu libur senggang ya mau nggak mau udah ya keluar mendatangin anak mungkin gitu ya, ke yang lagi bersekolah saat ini, kemudian ketemu sama istri, ya ketemunya ya kadang di Samarinda, dan kalau di tengah-tengah sih di Balikpapan biasanya ketemunya, biar adil kan. Jadi ketemu di Balikpapan atau ngeliatin anak yang bersekolah di luar daerah, seperti itu. Sangat inspiratif ya Pak, apalagi ketahanan keluarganya juga menjadi penting itu Pak ya, sebagai pemimpin. Ya konsekuensinya seperti inilah ya. Ya tapi alhamdulillah sih kita masih tetap terjaga komunikasi ya. Tetap masih terjaga komunikasi dengan baik. Siap. Mungkin pertama-tama saya mau nanya nih Pak, untuk diketahui oleh masyarakat, bisa dijelaskan Pak, fungsi dan peran DPRD Kabupaten Pasir itu apa sih Pak dalam roda pemerintahan, dalam pelayanan masyarakat? Iya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa ada fungsi utama dari DPRD. Yang pertama terkait dengan fungsi pembentukan perda, kemudian fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Tapi terlepas daripada itu, tentunya Ketua DPRD memiliki tugas-tugas lain, terutama terkait dengan fungsi dan
fungsi dan kewenangan anggota DPRD itu sendiri. Nah, di sini ketua DPRD juga bertanggung jawab bagaimana mengkoordinasikan seluruh alat kelengkapan anggota dewan. Nah, jadi sebagai pengaturnya lah di situ dan mempunyai tanggung jawab penuh di situ. Kemudian juga tentunya selain itu ketua DPRD juga harus bisa membangun komunikasi ya dengan pemerintah daerah, kemudian dengan stakeholder yang terkait ya, dan terkhusus ya kepada masyarakat ya, kepada masyarakat bagaimana agar kita sebagai anggota DPRD harus berpihak kepada kepentingan masyarakat ya, bertanggung jawab penuh bahwa setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran yang kita laksanakan ini harus benar-benar berpihak dan berkontribusi penuh atas kepentingan masyarakat. Saya pikir seperti itu. Lagi masa reses Pak belum ya? Sudah lewat. Kita dalam 1 tahun tuh biasanya masa reses ada 3 kali ya, sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang itu kita melakukan reses itu di awal tahun biasanya, kemudian di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Jadi kami dalam 1 tahun itu ada 3 kali reses untuk menyapa konstituen-konstituen kita yang ada di desa-desa. Benar-benar. Ya, itulah kesempatan kita untuk bertemu dengan langsung kepada masyarakat, bertatap muka langsung, berdiskusi di situ ya. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat ya, disitulah kita untuk menyerap dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Seperti janji saya di awal Pak, tadi kan kita ngomongin reses itu kaitannya sangat erat sama demokrasi Pak ya, bahwasanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, saya mau tanya Pak terkait dengan pemilu nih Pak. Bagi Bapak, mengapa pemilu ini menjadi bagian yang penting dalam sistem pemerintahan daerah Pak? Iya, jadi pemilu ini bagian satu yang penting dalam sistem pemerintahan daerah ya, karena kita ketahui bersama bahwa pemilu ini merupakan pondasi demokrasi menurut saya. Jadi oleh karena itu semakin kuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ya, semakin kuat legitimasi pemerintahan kita, maka pemerintah akan semakin kokoh dalam rangka untuk membangun pembangunan yang ada di Kabupaten Pasir ini, dalam rangka untuk bekerja ya secara kondusif, secara aman. Tentunya semakin kuat legitimasi masyarakat kepada pemerintahan, maka pemerintahan juga akan semakin kuat. Jadi saya pikir dengan berdemokrasi ini tentunya diharapkan bahwa masyarakat akan mempunyai kepercayaan penuh kepada pemerintahan sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar menurut saya. Mungkin melanjutkan Pak ya dari pembahasan Bapak lebih dalam daripada itu Pak, menurut Bapak sebagai seorang yang lahir dari proses demokrasi itu memaknai demokrasi itu seperti apa Pak? Iya, kalau menurut saya memaknai demokrasi ini bukan hanya sekedar proses pemilihan pemimpin ya, akan tetapi memaknai demokrasi ini tentunya ini merupakan amanah ya, merupakan amanah dan tanggung jawab bagaimana kita dapat menjalankan amanah tersebut, tanggung jawab tersebut ini benar-benar sudah sesuai dengan keinginan masyarakat tentunya. Bagaimana agar setiap tadi yang saya sampaikan, setiap kebijakan maupun setiap uang yang digunakan atau penganggaran pada saat kita menganggarkan ini benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Benar-benar. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Dan memaknai demokrasi tentunya juga kita belajar dari demokrasi bahwa satu suara itu sangat berarti sekali, sangat penting sekali, karena satu suara memiliki nilai yang sama dan patut kita hormati. Nah, sehingga dalam demokrasi tentunya disinilah kita dapat mungkin nanti ke depan melahirkan seorang pemimpin yang benar-benar amanah dan berpihak kepada masyarakat kita tentunya seperti itu. Alhamdulillah. Pak, apa sih Pak yang memantik Bapak akhirnya mau terlibat di proses demokrasi di Kabupaten Pasir Pak? Yang memantik saya. Iya, wah saya mau nih. Sebenarnya prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Kenapa saya sampai di sini pada saat ini?
Ya, kalaupun dilihat dari mungkin titel saya, dari basic saya sebenarnya saya sarjana teknik gitu, tidak ada kaitannya sebenarnya. Nah kan tetapi tadi saya bilang karena prosesnya ini memang panjang, mungkin di 20 tahun ke belakang ya, itu memang orang tua pada saat itu memang seorang birokrasi murni, seorang birokrasi tulen, dan pada saat itu memang dicalonkan juga sebagai kepala daerah pada saat itu, sehingga naluri seorang anak pada saat itu yang baru pada saat itu lulus ya, ikut membantu ikut membantu bagaimana dapat mensukseskan apa yang menjadi hajat seorang orang tua gitu. Menggalang dukungan gitu Pak ya. Ya seperti itu. Jadi pada saat itu mulailah saya artinya juga ikut turut peran serta, ikut bersosialisasi, konsolidasi ke desa-desa, ke masyarakat dengan pengetahuan yang ada. Ya artinya dari situ mulai berjalan seiringnya waktu hingga saatnya saya juga ikut langsung dapat terjun langsung ke politik. Memang yang paling mendasar sebenarnya ada kepuasan tersendiri apabila kita dapat bertemu langsung, berdialog langsung dengan masyarakat, terlebih-lebih kita dapat membantu apa yang menjadi keinginan masyarakat. Mengakomodir. Ya, itu situlah mungkin nilai yang tidak bisa kita bayar ya. Di situ ada kepuasan tersendiri. Itu sih menurut saya awal cikal bakal kenapa kemarin terpantik untuk ikut berpolitik seperti itu. Untuk di sini kan banyak anak muda Pak ya, untuk mungkin pemilu-pemilu ke depan. Itu menurut Bapak tantangan terbesar agar kita itu meningkatkan demokrasi Pak di Kabupaten Pasir itu apa sih Pak? Iya, bagaimana cara kita mungkin ya dapat meningkatkan demokrasi kita khususnya di Kabupaten Pasir? Kalau menurut saya ya kita harus banyak memberikan ruang kepada anak muda untuk berperan aktif di dalam pembangunan. Kita harus ikut terus melibatkan mereka. Bagaimana caranya mengemas semenarik mungkin ya agar politik itu dapat menjadi menarik buat mereka. Kemudian juga mungkin perlunya komunikasi, misalnya seperti kayak ya seperti diskusi publik, mungkin seperti itu ya. Bagaimana cara kita mendekatkan kepada mereka sehingga ini memang masuk di dalam lingkungan kehidupan mereka. Nah, tapi juga menurut saya juga peran pemerintah, peran KPU ya, peran dari semua stakeholder yang ada maupun DPRD juga harus dapat mampu memperlihatkan bahwa kegiatan demokrasi politik ini memang sesuatu yang positif ke depannya. Ini agar anak-anak muda kita bisa melihat bahwa memang dengan pemilu, dengan politik ini, dengan berdemokrasi ini akan berkontribusi kepada pembangunan khususnya daerah kita di Kabupaten Pasir. Ya, karena tadi ditanyakan juga apa sih relasinya terkait dengan tingkat partisipasi ya kan dengan pemilu dengan keadaan sekarang ya saya kira itu tadi agar semakin kuat legitimasi kita di pemerintahan ya artinya ini semakin akan mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Pasir. Oh gitu. Iya benar. Mungkin Bapak ada pesan Pak untuk adik-adik kita kan KPU nih suka keliling ke sekolah-sekolah Pak untuk pemilih-pemilih pemula kita mensosialisasikan berikan pendidikan demokrasi. Mungkin ada pesan untuk adik-adik yang mungkin nanti di 2030 untuk pertama kalinya menggunakan hak suara mereka. Mungkin ada pesan Pak untuk adik-adik. Iya buat adik-adik artinya pergunakan hak pilihnya sebaik mungkin, bijak dan mempertanggungjawabkan pilihannya. Jadi dalam memilih tidak hanya ikut-ikutan ya, artinya betul-betul mungkin dapat dilihat dari rekam jejaknya seorang pemimpin, kemudian dapat dilihat dari kapasitas seorang pemimpin atau calon yang akan mencalonkan, kemudian bagaimana juga mungkin program-programnya nanti apa nih yang menjadi program-program seorang calon yang akan mencalonkan nanti, sehingga tidak hanya dapat informasi yang sepihak begitu ya, apalagi di dunia digital seperti ini, informasi-informasi hoax seperti dan lain-lain ini kan ini saja bisa memecah persatuan bisa ya kan. Nah ini makanya perlu diverifikasi lagi kalau ada
informasi atau berita-berita yang mungkin harus perlu didalami lagi, jadi Betul, tidak langsung ditelan mentah-mentah. Jadi sehingga betul-betul dalam memilih seorang pemimpin objektif apa yang menjadi yang tadi saya sampaikan terkait Iya, rekam benar. jejak seorang calon tadi. Iya, menyambung tadi Pak terkait sekarang kan digitalisasi Pak ya, sangat mudah memperoleh informasi, apalagi soal politik. Gimana nih Pak biar masyarakat itu nggak terpapar hoax atau percaya di semua hoax? Mungkin ada pesan mungkin sama masyarakat Pak. Iya, mungkin tadi kurang lebih apa yang saya sampaikan ya. Jadi memang kita tidak bisa membendung ya, tidak bisa membendung teknologi yang berkembang saat sekarang ini ya, di dunia digitalisasi ini. Sampai di pedesaan pun masyarakat sudah bisa mengakses semua informasi yang ada. Nah, hanya saja ini kita harus perlu bijak dalam mengkonsumsi informasi-informasi yang ada ini. Yaitu informasi yang ada harus perlu kita verifikasi kembali. Ini sumbernya dari mana, ini benar nggak, dari mana sumber asal sumber berita-berita ini. Nah, itu yang mungkin harus masyarakat perlu lebih jeli lagi melihatnya. Karena dari sumber-sumber yang terpercayalah yang mungkin itu bisa kita jadikan acuan atau memang betul-betul berita yang bukan hoax seperti itu ya. Nah, tapi kadang banyak tuh kan yang berita-berita yang memang sumbernya nggak jelas gitu, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan ya ada saja kadang masyarakat yang memang juga ikut terbawa lah dengan suasana, tergiring opini ya, artinya ini menggiring opini mereka sehingga mereka ikut terjebak di dalam berita-berita hoax seperti itu. Ya, bahaya banget Pak ya, soalnya masyarakat tuh pasti pegang HP ya sekarang. Betul sekali. Aduh, anak aja pegang HP ya, sekarang betul. ya. Nah, selanjutnya Pak, mungkin saya mau nanya Pak, apakah tingginya tingkat partisipasi Pak itu berpengaruh pada pembangunan di daerah Pak, menurut Bapak? Iya, saya kira itu sangat relevan sekali ya antara tingginya partisipasi pemilih dengan bagaimana nanti keadaan pembangunan kita, kontribusi pembangunan kita di daerah. Ya, saya meyakini masyarakat sekarang sudah mulai bisa menggunakan hak suaranya secara baik dan benar ya. Mereka sudah mulai yakin, mereka sudah mulai aktif. Artinya bagaimana mereka bisa dapat mempertanggungjawabkan suara mereka. Nah, makanya dengan tingginya partisipasi, dengan kesadaran masyarakat, mudah-mudahan ke depan ya partisipasi masyarakat di dalam pemilu ini bisa terus meningkat. Sehingga dengan meningkatnya partisipasi masyarakat ini tentunya tadi sekali lagi saya tekankan menguatkan legitimasi pemerintahan ya, sehingga dengan kuatnya pemerintahan kita yang ada, pemerintah dapat bekerja dengan baik ya, dengan dukungan masyarakat, dengan kepercayaan penuh masyarakat, sehingga pemerintah juga dapat support tentunya dari masyarakat untuk bekerja dengan baik. Apa yang telah menjadi program-program pemerintah dapat disupport ya, dukungan atas masyarakat tadi. Saya pikir seperti itu. Selanjutnya, bagaimana DPRD ini memastikan bahwa aspirasi masyarakat itu benar-benar diperjuangkan Pak? Iya, di DPRD itu banyak mekanisme ya, bagaimana agar dapat memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat. Tadi yang seperti kita sampaikan di awal, reses ya. Nah, ini salah satu bagaimana cara DPRD untuk dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena kenapa? Karena kita langsung terjun langsung ya, langsung berhadapan langsung, bertatap muka langsung dengan masyarakat, sekaligus menyapa mereka dan kita langsung mendengarkan, bahkan kita berdialog interaktif dengan mereka. Nah, ini salah satu yang pertama. Kemudian ada juga mekanisme yang lain seperti rapat dengar pendapat ya, ini merupakan salah satu opsi atau mekanisme juga agar masyarakat dapat menyampaikan apabila ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak kunjung selesai mungkin ataupun berpolemik biasanya. Nah, ini baru mereka biasanya bersurat, dan bagaimana caranya kami di DPRD dapat memfasilitasi mereka dengan mengumpulkan stakeholder terkait bagaimana agar solusi ini bisa kita selesaikan. Hearing Pak ya, dengar pendapat. Hearing, dengar pendapat, dan memang kita jadwalkan biasanya di awal bulan sesuai dengan rapat-rapat Banmus kita, baru kita jadwalkan terkait dengan RDP ini. Dan kemudian juga saya pikir
ada beberapa mekanisme lain ya pada saat juga kita melakukan rapat-rapat dengan pemerintah daerah terkait dengan penganggaran khususnya maupun pembentukan raperda, sehingga apa yang menjadi keinginan ataupun kepentingan masyarakat di situ tadi bisa kita sampaikan, kita perjuangkan di situ pada saat itu ya, seperti itu. Ya, Bapak kan sebagai ketua DPRD Pak ya, pasti sudah terbiasa dengan perbedaan pilihan politik Pak. Nah, kepada masyarakat mungkin Bapak ada pesan Pak untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik Pak. Iya, kadang ini menjadi momok ya bagi kita terkait dengan perbedaan politik, bahkan sampai-sampai berbeda politik dengan saudara keluarga mereka sampai tidak berteguran, kadang tidak bertegur sapa karena berbeda pandangan politik. Jadi kalau menurut saya sebenarnya berbeda pandangan politik ini hal-hal yang wajar saja menurut saya. Nah, akan tetapi disinilah pendewasaan kita dalam berpolitik, karena setelah politik selesai ya selesailah sudah, artinya pemilu begitu kan. Dan apa yang sebenarnya intinya daripada pemilu ini, bagaimana tujuan akhir kita ke depannya. Ya tujuan akhir kita tentunya dengan memilih seorang pemilih calon yang betul-betul tadi mungkin yang amanah dan bisa berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang kita pilih. Dan kemudian endingnya seperti apa? Endingnya tentunya untuk kemakmuran ataupun kesejahteraan khususnya daerah kita di Kabupaten Pasir. Nah, jadi menurut saya di dalam berpolitik, berbeda pandangan politik itu sah-sah saja, akan tetapi tetap saling menghormati ya, tetap menjaga jalin persaudaraan kita. Ya jangan sampai artinya hal-hal yang seperti ini dapat memecah belah persatuan kita khususnya yang ada di Kabupaten Pasir. Memang ini agak-agak sedikit kadang itu lucu juga ya, karena saya beberapa kali ke desa-desa begitu, karena hal berbeda politik, berbeda pandangan politik, mereka padahal saling bersaudara, akhirnya bertengkar karena masalah hal-hal yang seperti ini. Nah, tapi sebisa kita lah memberikan pemahaman, memberikan literasi pendidikan politik kepada masyarakat agar ini tidak sampai terjadi lagi, karena ini hal-hal yang sifatnya sementara gitu kan. Benar. Dan tujuan akhirnya kita berikan pemahaman apa sebenarnya maksud daripada kita berpemilu ini, seperti itu. Betul. Pak, terakhir Pak, harapan untuk demokrasi di Kabupaten Pasir ke depannya seperti apa Pak? Harapan untuk demokrasi di Kabupaten Pasir, saya percaya demokrasi di Kabupaten Pasir akan terus semakin matang, semakin berkualitas, dan saya juga meyakini bahwa demokrasi di Kabupaten Pasir ini ke depannya akan semakin lebih baik ya, karena melihat perjalanan kita sejauh ini sudah semakin dewasa. Kami melihat kurangnya polemik yang seperti sebelumnya, dan kami yakin dan kami berharap juga kepada penyelenggara pemilu mungkin dapat profesional, lebih berintegritas, sehingga dapat mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar tadi dapat berpihak kepada kepentingan, manfaat, dan serta untuk kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Pasir lah, seperti itu. Amin. Oke. Nggak kerasa kita sudah di penghujung episode kita kali ini. Dari pembahasan tadi bersama Pak Hendra Wahyudi, ada beberapa wawasan yang kita dapatkannya. Bahwasanya memilih itu bukan hanya tentang nyoblos atau perhitungan suara, tapi lebih dari itu kita juga harus mengawal nih agar aspirasi masyarakat itu bisa kemudian diperjuangkan melalui wakil-wakil rakyat yang lahir dari proses demokrasi itu sendiri. Kembali lagi terima kasih kami ucapkan sama-sama, terima kepada kasih, Bapak ya, Mbak Nisa, atas waktu, pengalaman, juga pandangan Bapak. Kapan-kapan diundang lagi. Siap Pak, setiap tahun Pak ya. Oke, kepada teman pemilih kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Saya Sarika Tunisa, pamit undur diri. Olomanin asobuen siolondo, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Bye-bye.